Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Lis Tasmini, dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baiklah, untuk sesi kedua ini saya akan mengulas tentang perencanaan sumber daya manusia, analisis dan rancangan pekerjaan. Perencanaan sumber daya manusia selalu berada di awal. Di dalam proses ini, kita tetapkan kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja yang akan diterima atau yang akan ditempatkan. Ya. Tetapi pelaksanaannya tentu harus memenuhi prinsip efisien dan efektif. Ya. Misalnya efisien adalah bagaimana caranya proses perencanaan tenaga kerja ini tidak memberikan beban lebih di dalam biaya. Kemudian efektif artinya dilaksanakan menggunakan strategi atau cara-cara yang paling tepat sasaran. Ya. Nah, kemudian tujuannya adalah membantu tercapainya tujuan perusahaan. Kemudian yang kelima, perencanaan tenaga kerja juga penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang ada di perusahaan itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan sampai kekurangan, juga jangan sampai kelebihan. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian agar bisa menjadi pedoman dalam menetapkan program dari mulai rekrutmen, ya, penarikan, rekrutmen itu proses penarikan tenaga kerja, kemudian seleksi, setelah rekrutmen kemudian kita adakan seleksi, kemudian setelah diseleksi dan lolos kemudian kita tempatkan, kita lakukan pengembangan terhadap tenaga kerja, ya, misalnya pengembangannya dengan cara pemberian latihan-latihan dan diklat misalnya. Kemudian pemberian kompensasi, ya, dari mulai insentif, ya, benefit misalnya, ya. Kemudian integrasi antar departemen. Kemudian bagaimana caranya memelihara semangat karyawan itu tetap bekerja, bagaimana caranya menegakkan disiplin, dan bagaimana caranya apabila terjadi pemberhentian karyawan, baik itu karena pensiun maupun mengundurkan diri, ataupun misalnya adanya satu PHK misalnya, ya. Kemudian
bisa menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi. Jadi di dalam perencanaan ini termasuk bukan cuma menerima karyawan baru, tetapi juga penempatan, ya, termasuk juga mutasi, ya, baik itu vertikal maupun horizontal, demosi, ya, untuk misalnya penurunan grade, ya, jabatan, atau kemudian termasuk juga untuk apabila ada karyawan yang pensiun. Kemudian perencanaan sumber daya manusia juga menjadi dasar dalam melakukan penilaian kinerja karyawan atau employee appraisal. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM, baik itu dari lingkungan eksternal atau dari luar perusahaan, kemudian ada dari yang berasal dari keputusan organisasi. Kalau dari lingkungan eksternal atau dari luar perusahaan, faktor yang mempengaruhi misalnya yang pertama perkembangan ekonomi. Seperti contoh sekarang sedang dalam pandemi COVID, itu kan pertumbuhan ekonomi cenderung melambat, daya beli masyarakat menurun, ya, diakibatkan oleh banyak tutupnya perusahaan-perusahaan. Nah, ini kan perkembangan ekonomi misalnya. Kemudian termasuk juga yang mempengaruhi adalah kondisi sosial politik, ya, haluan politik suatu negara misalnya seperti apa. Kemudian regulasi-regulasi, peraturan-peraturan yang juga mempunyai implikasi pada perencanaan SDM. Misalnya adanya perubahan undang-undang ketenaga kerjaan seperti sekarang undang-undang cipta kerja misalnya, ya, itu mempengaruhi perencanaan SDM. Kemudian perkembangan teknologi yang begitu cepat, kemudian adanya pesaing. Pesaing juga mempengaruhi bagaimana caranya misalnya kita bisa melampaui kompetitor kita. Salah satunya adalah dengan investasi di bidang SDM, ya. Baik itu kita kembangkan SDM yang sudah ada atau mungkin kita meng-hire dari luar. Nah, ini terkait dengan adanya pengaruh pesaing terhadap perusahaan kita. Kemudian yang berikutnya adalah keputusan organisasi. Ini terkait dengan rencana strategis perusahaan, kebijakan-kebijakan perusahaan yang dibuat oleh para pengelola manajemen, ya, misalnya top manager, middle manager maupun first line manager. Kemudian dalam jangka pendek, para perencana atau para pembuat keputusan ini kemudian membuat rencana strategis ditetapkan menjadi operasional dalam bentuk anggaran biaya. Kemudian bisa juga karena perancangan kembali pekerjaan, ya, perancangan kembali ke pekerjaan yang akhirnya merubah keputusan dan kebutuhan dari karyawan di masa yang akan datang. Kemudian faktor lain adalah persediaan karyawan. Ya, persediaan karyawan ini dipengaruhi pula oleh adanya kegiatan karyawan, baik itu karena pensiun, mengundurkan diri, ya, permohonan berhenti, terminasi, PHK misalnya, ya, atau kematian, bahkan juga mungkin oleh karena sakit, ya, yang akhirnya menaikkan kebutuhan akan sumber daya manusia di dalam perusahaan. Ini sangat mempengaruhi persediaan karyawan di dalam perusahaan. Kemudian ada metode informasi dan peramalan SDM. Metode peramalan SDM ada dua. Yang pertama yang menggunakan metode ilmiah, dilakukan berdasarkan dipengaruhi oleh adanya data, informasi, ya, yang disediakan oleh sistem informasi SDM di dalam perusahaan, dan kemudian dari hasil peramalan atau forecasting sumber daya manusia di awal. Kemudian metode yang non ilmiah, perencanaan ini hanya didasarkan atas pengalaman, imajinasi, dan perkiraan. Perkiraan misalnya manajer HRD memperkirakan berdasarkan pengalaman di tahun sebelumnya bahwa dalam 1 tahun misalnya turnover tenaga kerja misalnya sebesar 20%. Kemudian dia ramalkan bahwa tahun berikutnya juga tidak akan jauh dari 20%. Itu berdasarkan pengalaman, imajinasi, dan perkiraan. Kemudian ada data dan informasi, ya.
informasi ini sangat dibutuhkan di dalam proses perencanaan SDM. Karena dari informasi dan data yang tersedia, ini yang akhirnya menjadi informasi yang bisa diolah oleh divisi SDM untuk peramalan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Kemudian tujuan dari peramalan SDM atau forecasting ini yang pertama meramalkan kebutuhan dan persediaan tenaga kerja, ya, baik peramalan itu jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian yang kedua, meramalkan kemajuan pendidikan dan peningkatan kemampuan dari tenaga kerja. Dari mana kita bisa meramalkan? Dari hasil pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, peramalan kemajuan perusahaan dan teknologi. Jadi kita ramalkan bahwa pertumbuhan perusahaan ini akan ditargetkan berapa persen. Kemudian teknologi yang akan dipakai seperti apa. Ini diramalkan di awal, seperti juga perencanaan. Kemudian ada manfaat perencanaan sumber daya manusia yang pertama. Dengan adanya perencanaan sumber daya manusia yang pertama, organisasi dapat memanfaatkan SDM yang sudah ada di dalam perusahaan untuk diorganisir dengan baik. Jadi sebelum kita menerima SDM dari luar, kita olah dulu SDM yang ada di dalam perusahaan ini, sehingga ini bisa efisien dan efektif. Kalau mengalami kekurangan, baru kita terima dari luar. Kemudian, yang kedua, perencanaan SDM yang matang bisa meningkatkan produktivitas kerja, ya, dari perusahaan. Kemudian bisa meningkatkan tenaga kerja perusahaan yang sudah ada. Kemudian, perencanaan SDM ini berkaitan dengan penentuan kebutuhan akan tenaga kerja di masa yang akan datang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, ya. Nah, kemudian ini sehingga diharapkan dengan adanya perencanaan yang matang bisa didapatkan SDM sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan secara tepat. Kemudian perencanaan SDM juga adalah dianggap sebagai salah satu hal yang paling penting di dalam penanganan ketenaga kerjaan di dalam perusahaan, ya. Kemudian kegiatan yang dilakukan di awal dalam perencanaan SDM adalah penelitian. Jadi diteliti dulu, kemudian hasil dari penelitian baru dibuatkan satu peramalan dan kemudian perencanaan. Nah ini, ya. Jadi kemudian akhirnya perencanaan SDM ini bisa merupakan atau menjadi dasar bagi penyusunan program kerja bagi satuan kerja di dalam perusahaan. Nah, di dalam proses perencanaan sumber daya manusia ini dibutuhkan pengetahuan untuk bisa meramal, untuk bisa melakukan peramalan, baik itu perluasan, pengurangan pengoperasian tenaga kerja, adanya perubahan teknologi, ya, atau semua hal-hal yang bisa mempengaruhi proses perencanaan sumber daya manusia. Seperti tadi kan ada faktor politik, ada faktor ekonomi misalnya, ya, hukum dan lain sebagainya. Prosedur perencanaan yang pertama, tetapkan secara jelas kuantitas dan kualitas yang akan dibutuhkan. Ya, kemudian kumpulkan data dan informasi. Ini bisa berasal dari sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian buat pengelompokan data dan informasi. Ya, jadi berdasarkan apa pengelompokan? Mungkin misalnya dari kompetensi, bisa dari latar belakang pendidikan, dari pengalaman, ya. Kemudian tetapkan beberapa alternatif, ya. Kita penerimaan tenaga kerja ini mau dari dalam sumber daya yang sudah ada ataupun kita mengambil dari luar, menerima yang baru. Kemudian alternatif ini nanti kita pilih yang paling baik, ya, yang paling baik, dan kemudian dibuat dalam satu rencana kerja, dan ini wajib untuk disosialisasikan kepada karyawan. Ada lagi yang namanya analisa pekerjaan. Nah, analisa pekerjaan adalah proses untuk mendapatkan tenaga kerja yang tepat untuk satu jabatan tertentu. Artinya apa yang harus diperhatikan di dalam analisa pekerjaan adalah kemampuan dari tenaga kerja, keahliannya atau kompetensi, kemudian pengalaman kerjanya.
apakah sesuai dengan posisi yang tersedia di dalam perusahaan. Kemudian ini ada banyak tujuan diadakannya analisa pekerjaan. Yang pertama untuk membuat job description atau pembagian pekerjaan. Yang kedua, klasifikasi pekerjaan atau job classification. Kemudian untuk mengevaluasi pekerjaan, ya, evaluasi kinerja, job evaluation. Kemudian untuk restrukturisasi desain pekerjaan, ya, pengaturan kembali desain pekerjaan. Kemudian untuk kebutuhan masing-masing karyawan, personal requirement. Kemudian untuk penilaian karyawan, performance appraisal, penilaian kinerja, ya. Kemudian juga untuk memberikan training untuk para pekerja. Kemudian untuk mobility atau pergerakan dari para pekerja. Kemudian juga untuk efisiensi, juga untuk keselamatan tenaga kerja, keselamatan kerja, ya. Kemudian juga untuk kebutuhan perencanaan sumber daya manusia, human resources planning, dan untuk kebutuhan yang berkaitan dengan hukum ketenaga kerjaan atau legal requirement. Nah, kemudian ada yang namanya teknik perancangan pekerjaan, ya. Teknik desain pekerjaan yang pertama bisa membuat pekerjaan menjadi lebih simpel, simplikasi pekerjaan. Jadi pekerjaan disederhanakan, dipecah-pecah menjadi bagian yang kecil. Yang satu pekerjaan yang dianggap besar dan rumit dipecah-pecah menjadi pekerjaan yang kecil-kecil, ya. Sehingga ini bisa dilakukan oleh beberapa orang dan dalam beberapa operasi pekerjaan. Kemudian yang kedua, pemekaran pekerjaan. Pemekaran pekerjaan ini ada 3 metode. Yang pertama, rotasi pekerjaan, ya, job rotation, karyawan mungkin dirotasi ke bagian lain. Ini untuk menghindari terutama adalah kebosanan dalam bekerja. Yang kedua, perluasan secara horizontal, ya, mungkin menambah jumlah tenaga kerja di level yang sama, atau secara vertikal, ya, perluasan secara vertikal, penambahan tenaga kerja ke bidang-bidang yang ke atas, ya, yang satu tingkat lebih tinggi misalnya, ya, perluasan secara vertikal. Kemudian pemerkayaan pekerjaan ini pemberian tugas dan tanggung jawab kepada karyawan untuk mengurangi rasa bosan, katanya. Untuk mengurangi rasa bosan karyawan. Jadi diberikan tugas tertentu. Ya, kemudian peran sumber daya manusia dalam rancangan pekerjaan. Jadi pikiran-pikiran dari sumber daya manusia bisa berasal tidak hanya dari atasan tapi juga dari karyawan. Bagaimana caranya karyawan bisa berperan aktif dalam memberikan masukan-masukan bagi perusahaan di dalam rancangan pekerjaan. Sekian kuliah mengenai perencanaan sumber daya manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.